Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ikhtimatus Sabila dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelas 3A dengan NIM 12492100025. Nah, di video kali ini aku mau bahas salah satu berita ekonomi makro yang cukup menarik nih buat dibahas dan pastinya relevan banget buat kondisi Indonesia tahun 2025. Topiknya adalah tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang direvisi menjadi 5,3%. Dan apa sih dampaknya buat kita dan kenapa direvisi? Yuk kita bahas pelan-pelan. Nah, jadi beberapa waktu lalu pemerintah itu menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 akhirnya disesuaikan menjadi 5,3%. Sebelumnya, angkanya berada di kisaran 5,1% hingga 5,5%. Tapi setelah melihat beberapa kondisi global, investasi, inflasi, dan tantangan ekonomi lainnya, akhirnya diputuskan angka yang lebih realistis yaitu 5,3%. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, kalau kita ngomongin masalah pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kita itu sedang ngomongin tentang seberapa besar aktivitas ekonomi di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Biasanya diukur pakai yang namanya PDB atau Produk Domestik Bruto. Semakin tinggi Produk Domestik Bruto atau PDB-nya, berarti ekonomi bergerak, konsumsi naik, investasi jalan, produksi juga meningkat. Kenapa sih pemerintah milih angka 5,3%? Sebenarnya, ada beberapa alasan kenapa pemerintah milih angka 5,3%. Yang pertama, karena inflasi kita masih cukup stabil, masih di angka 3%. Yang kedua, konsumsi rumah tangga masih jadi motor utama dan kondisinya cukup kuat. Yang ketiga, investasi diprediksi akan tumbuh, apalagi dengan proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Terus, kondisi global juga membaik meskipun belum sepenuhnya stabil. Dan satu lagi, rupiah diperkirakan akan lebih tenang di tahun depan. Jadi, lebih mudah mengatur kebijakan ekonomi. Dengan berbagai pertimbangan itu, 5,3% dianggap sebagai angka yang optimis, tapi tetap masuk akal. Dampaknya apa sih buat kita? Nah, kalau target 5,3% ini tercapai, efeknya lumayan banyak. Yang pertama, buat lapangan pekerjaan. Pertumbuhan yang stabil biasanya bikin perusahaan-perusahaan lebih yakin dan berani buat ekspansi dan buka lowongan pekerjaan. Yang kedua, buat investasi. Pertumbuhan yang jelas dan stabil bikin investor lebih percaya diri buat masuk ke Indonesia. Yang ketiga, buat keuangan negara. Semakin tinggi pertumbuhan, penerimaan pajak juga ikut naik. Itu bisa memperkuat APBN. Yang keempat, buat inflasi. Dengan ekonomi yang tumbuh tapi harga tetap stabil dan terkendali, daya beli masyarakat juga tetap bisa dijaga. Yang kelima, buat rupiah. Karena ekonomi yang kuat biasanya ikut bantu nilai tukar supaya tetap stabil. Walaupun targetnya terlihat bagus, tetapi ada beberapa hal yang bisa bikin target ini agak berat untuk dicapai. Misalnya, ekonomi global yang masih belum sepenuhnya stabil. Yang kedua, harga komoditas masih naik turun. Yang ketiga, ketegangan politik internasional. Dan yang keempat, realisasi investasi yang seringnya masih butuh waktu lama. Jadi, pemerintah tetap perlu hati-hati dan konsisten dalam mengambil keputusan. Kalau dilihat dari kacamata Islam, pertumbuhan itu bukan cuma soal angka, tapi yang lebih penting adalah bagaimana
pertumbuhan itu membawa manfaat buat masyarakat luas. Ekonomi Islam menekankan keadilan distribusi, menghindari riba dan ekspansi, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Jadi, meskipun target pertumbuhannya positif, harapannya adalah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi, revisi target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3% ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia cukup optimis menghadapi tahun 2025, tapi tetap realistis dengan berbagai tantangan yang ada. Semoga saja target ini bisa tercapai dan membawa dampak positif bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.